Episode 125, Makan Malam. Tunggulah di sini sampai waktu makan malam, Kak Rai, ucap Pajira ketika melihat Rai hendak pulang dari kediamannya. Maaf Nyonya, aku tidak menerima penolakan Kak, dan berhenti memanggilku dengan sebutan seperti itu, ucap Pajira tegas. Baiklah, pasrah Rai ketika Pajira sudah berkata tegas. Pajira memang memperlakukan Rai seperti seorang kakak, bukan seperti asisten dan istri atasan biasanya. Karena itulah Rai merasa nyaman jika berbicara dengan ibu hamil itu. Beruntung Irfan tidak melarang mereka untuk berkomunikasi, namun digarisbawahi jangan sampai melewati batas yang seharusnya. Pajira sudah memasak bersama Rizka, gadis manis yang tidak menyadari kehadiran Rai di dalam rumah itu. Ia begitu bersemangat mempelajari berbagai masakan yang ia buat bersama dengan Pajira. Kak, habis makan malam aku pulang ya. Aku baru ingat kalau ada tugas untuk besok, ucap Rizka yang tengah menyusun hidangan makan malam nanti. Iya, tapi nanti kamu pulang diantar saja ya, jangan pulang sendiri. Ntar malah seperti waktu itu lagi, ada yang mengikuti kamu, ucap Pajira serius. Namun di dalam hatinya ia terkikik geli karena mengetahui siapa yang tengah mengikuti adik angkatnya itu. Ih Kak, jangan diingatkan lagi tentang itu. Aku jadi takut pulang rengek Rizka. Makanya nanti waktu pulang kamu diantar saja atau kamu mau tidur di sini? Ucap Pajira menawarkan. Enggak lah kakak, tugasku bagaimana kalau aku tidur di sini? Mana bahannya ada di kos semua lagi? Keluhnya. Ibu hamil itu hanya menggeleng melihat kelakuan Rizka yang masih terlihat seperti anak-anak. Malam ini Pajira memasak beberapa makanan yang sangat menggugah selera bagi siapa saja yang melihatnya. Ada seafood bakar, udang goreng, crispy yang menjadi makanan wajib untuk Fajri, rendang, ayam pop capcay, ayam rica-rica dan sayur. Asam sebagai pelengkap menu makanan malam kali ini. Aduh, aku udah lapar kak, ini enak semua, ucap Rizka yang sudah ngiler melihat hidangan yang seolah memanggilnya untuk segera dicicipi. Iya, itu seafood dan udang untuk aku dan Fajri, rendang dan ayam pop kesukaan Mas Irfan dan Mama. Kamu suka ayam rica-rica kan? Kak Rai juga, ucap Pajira menerangkan satu persatu menu yang ada di sana. Dek, apa dia juga ikut makan malam di sini? Ya Tuhan, jangan sampai. Pasti aku akan grogi dan langsung kenyang nanti. Wah, jerit Rizka di dalam hati. Gak usah kaget gitu Riz, Kak Rai memang sering makan malam di sini kok. Kamu aja yang nolak terus kalau aku ajak. Yang benar kak. Mata polos itu mencari sedikit kebenaran dari manik mata ibu hamil itu. Iya. Pajira kembali memastikan jika hidangan makan ini sudah lengkap, hingga Pajri datang bersama Rai yang tengah menggendongnya. Bunda, Ji haus, ucap Pajri. Rizka menoleh seketika, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasa kesulitan untuk bernapas ketika melihat Rai dengan santai berjalan mendekat ke arahnya. Ganteng banget. Batin Rizka termagu, bahkan ia tidak lagi mendengar panggilan Fajri yang sudah ada di hadapannya. Aunty, teriak Fajri mengagetkan gadis manis itu. Iyana ada apa sayang? Ucap Rizka gelagapan. Aji haus, Aunty, bunda tadi ke kamar mandi, ucap Fajri cemberut. Sebentar lagi ya sayang, Aunty ambilkan dulu, ucap Rizka berjalan mengambilkan Fajri air dan menyerahkannya. Tangan mulus itu bergetar dan terlihat jelas dari riak air yang ada di dalam gelas itu. Rai hanya bisa terdiam sambil tergelak di dalam hati. Lihatlah ekspresinya yang sangat menggemaskan. Rasanya aku ingin mencium bibir yang terlihat pucat itu agar bisa kembali merona. Sabar Rai, sabar. Batin Rai gemas melihat Rizka. Apa Aunty sakit? Tanya Pajri sambil menerima air yang diambilkan oleh Rizka. Aunty baik-baik saja sayang. Apa Aji butuh yang lain? Gelek, segarnya, ucap Pajri setelah kerongkongannya sudah terasa basah. Terima kasih Aunty. Aji mau udangnya satu boleh? Boleh sayang. Rizka mengambilkan Pajri satu potong udang crispy dan memberikannya kepada Pajri. Mereka layaknya sebuah keluarga kecil yang tengah berbahagia. Tanpa mereka sadari, Pajira sudah keluar dari kamar mandi dan menyaksikan keuuan yang terjadi di antara Ray dan Rizka. Disinilah mereka duduk saling berdampingan dengan suasana canggung yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pajira mengatur tempat duduk makan malam saat ini dengan sangat baik. Irfan dan Pajri duduk di sisi kiri dan kanannya.
Mama duduk di samping Fajri, sementara di seberang meja, Rai dan Rizka duduk berdua dengan rasa gugup yang kian mendera. Ayo dimakan Rai, Riz, Kak Rai. Kenapa hanya bengong saja? Ucap Fajira menahan senyumnya. Iya Ji, balas Rai. Dengan tangan yang sedikit gemetaran, ia mengambil nasi dan lauk pauk yang ada di sana. Fajira memberikan kode kepada Rizka agar bisa mengambilkan makan malam untuk Rai. Dengan wajah yang bersungut bercampur malu, Rizka memberanikan diri untuk menawarkan bantuan kepada pria tampan itu. Om sini aku ambilkan, ucap Rizka mengambil sendok nasi yang tengah dipegangnya. Semua orang melotot mendengar panggilan Rizka kepada Rai, termasuk empunya nama sendiri. Apa? Dia memanggilku dengan sebutan, Om. Batin Rai terkejut dengan mata yang melotot. Aduh Riz, kenapa kamu malah manggil Kak Rai Om sih? Batin Fajira mendesah berat. Rizka dengan canggung mengambilkan Rai satu persatu nasi lengkap beserta lauknya. Sudah cukup Nona, ucap Rai sungkan. Ini Om, terima kasih. Rizka juga mengambil makanan untuknya. Fajira dan yang lainnya hanya menggeleng menatap dua orang yang sedang mengalami situasi canggung itu. Makan dulu sayang, ucap Fajira menyuapkan Fajri satu sendok nasi. Ia terus menyuapi Fajri dan juga melayani Irfan hingga ia pun melupakan makanannya. Kamu juga harus makan sayang, kebiasaan deh, ucap Irfan menyodorkan satu sendok nasi lengkap di hadapan Fajira. Ibu hamil itu tersenyum manis dan memakan suapan itu. Hap, enak mas, Fajira berbinar senang. Walaupun hanya mendapatkan suapan dari Irfan, itu adalah satu hal yang paling membahagiakan bagi ibu hamil itu. Ia merasa lebih diperhatikan dan sangat disayang. Irfan, Fajri, dan Fajira makan dengan suasana yang sangat romantis, dibaluri dengan kasih sayang. Berbeda dengan dua orang yang berseberangan, mereka hanya bisa menjadi penonton dari kisah romantis antara Fajira dan Irfan. Kamu mau saya suapi juga? Celetuk Rai sambil berbisik ke arah Rizka. Enggak lah Om, malu, lagian kita juga nggak terlalu kenal, bisik Rizka. Apa harus kita mencoba untuk menjalin hubungan agar saya bisa menyuapi kamu? Ucap Rai santai. Dek, jangan bicara sembarangan, itu mustahil tahu nggak? Ketus Rizka dan kembali memakan makanannya. Apa dia marah? Kenapa dia ketus seperti itu? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Sudahlah nanti saja aku bahas hal ini, batin Rai berdialog. Makan malam berlangsung dengan suasana yang romantis, terkesan hidup dan berwarna, karena perlakuan hangat Irfan dan Fajira sangat berperan di sana, sehingga rasa canggung itu perlahan menguap dan digantikan dengan perasaan senang ketika menyadari kesempatan seperti ini cukup langka. Mereka malam dengan lahap hingga semua menu pada hari ini tandas tanpa bersisa. Haha, udah bunda, abang kenyang, peluh Fajri ketika Fajira memberikan suapan terakhir kepadanya. Satu lagi sayang, ucap Fajira. Udah kenyang bunda, gak kuat lagi, nanti beratnya meledak, rengek Fajri. Ya sudah sini untuk ayah saja, ucap Irfan. Gak mau, ya udah, bunda, ucap Fajri membuka kembali mulutnya. Gitu dong, gak boleh mubazir sayang, ucap Fajira tersenyum. Setelah selesai, mereka segera beranjak menuju ruang keluarga untuk berbincang ringan, hingga Rizka memilih untuk segera pulang karena takut pulang kemalaman. Kak, aku pulang dulu ya. Iya sudah, hati-hati, bentar kakak panggilkan Pak Sakti dulu. Biar sama saya Ji. Tawar Rai dan membuat Rizka menoleh. Pandangan mereka bertemu, namun Rizka segera memutuskannya. Ide yang bagus, tolong antarkan Rizka sampai kontrakannya ya kak, ucap Fajira tersenyum penuh arti. Siap, ayo kita pulang sekarang, ucap Rai dengan bibir yang tersenyum tipis.